Selamat pagi kepada Ayahanda Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Kenalkan, Kulo Gunarjwadi Gunawan. Ayah saya adalah pemegang bintang jasa perang gerilya tahun 49 yang diberikan oleh Presiden Soekarno tahun 59. Maksud perkenalan saya kepada Bapak untuk melaporkan bahwa kondisi terakhir Republik Indonesia mengalami default atau gagal bayar terhadap utang negara. Cicilan per bulan utang negara sudah 178 triliun per bulan, atau 6 triliun per hari, atau 2000 triliun per tahun, setara dengan penghasilan pajak Indonesia. Itu cicilan di luar dari utang BUMN yang besarnya sama. Adapun satu-satunya jalan solusi bagi Republik untuk menghindari krismon seperti zaman Bapak tahun 98, salah satunya adalah dengan kuasa Soeharto. Oleh karena itu, sekarang saya ingin laporan kepada Bapak bahwa setelah Pak Harto meninggal tahun 2008, akad hartanya Hindia Belanda, pampasan perang dunia kedua yang dikuasakan kepada mandataris Soeharto dan Soekarno sebesar 7 triliun dolar, akad ini akan saya serahkan kepada Bapak karena hanya satu-satunya orang yang paham kuasa Soeharto untuk mencetak uang adalah berdasarkan dari akad tersebut. Akad ini adalah sama dengan perjanjian Green Hilton yang diratifikasi oleh Soekarno dan John F. Kennedy, di mana akad pampasan perang tersebut diratifikasi menjadi G2G, artinya antar presiden dengan presiden Amerika. Keduanya terbunuh. Oleh karena itu, akad ini adalah akad perorangan, yaitu kepada mandataris yang dulu Soekarno dan Soeharto. Sekarang sudah nggak ada, namun pewarisnya ada, yaitu Gusti Doni Saputra. Beliau adalah putra dari Bapak Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Pak Sanjoyo adalah putra dari Mangkunegoro VI, yaitu Presidir de Javash Bank. Sebelum Indonesia merdeka, pemilik harta Hindia Belanda adalah de Javash Bank. Dengan demikian, saya akan serahkan akad peer-to-peer perorangan antara otoritas perang dunia kedua dengan penerus mandataris Soeharto dan Soekarno, yaitu Doni Saputro, kepada Bapak atau keturunan Bapak. Semoga ini bisa menjadi amanah bagi Republik. Kondisi terakhir, Presiden Prabowo tidak berkehendak untuk menyelesaikan utang World Bank. Beliau lebih suka di luar utang World Bank, kita bisa main dengan utang liar lewat BUMN, yang kondisi yang sama terjadi tahun 98, di mana utang liar terjadi lewat swasta. Posisi utang kita sudah cicilannya mencapai 100% penghasilan pajak, dibayarkan untuk beban cicilan.
kondisi total utang negara kita sudah mencapai maksimum menurut undang-undang, yaitu 40% GDP, plus ditambah dengan utang liar BUMN 8.000 triliun. Dengan demikian, posisi utang kita sudah mencapai 80% GDP. Kondisi yang sudah menjadi darurat dan cenderung gagal bayar. Ini akan diikuti dengan krismon, devaluasi, kerusuhan, dan suksesi pergantian kepemimpinan nasional.